Coba deh kita lihat, di tengah kegelapan luar angkasa yang luas banget, ada satu titik biru kecil, planet kita. Mungkin bukan yang paling besar atau yang paling tua, tapi sejauh yang kita tahu, cuma di sinilah kehidupan bisa tumbuh. Tapi jangan sampai tertipu ya, planet kita yang kelihatannya adem ayem ini ternyata punya sejarah yang brutal dan penuh kekacauan. Nah, disinilah letak ironisnya. Semua keindahan yang kita nikmati sekarang, peradaban kita, teknologi kita, kenyamanan kita, semuanya itu justru lahir dari kekerasan yang bahkan sulit kita bayangkan. Aneh ya, benar-benar paradoks. Jadi, apa sih sebenarnya kisah kelam di balik planet kita ini? Nah, untuk tahu jawabannya, kita harus putar waktu jauh banget ke belakang. Ke masa di mana kata aman atau nyaman itu nggak ada artinya sama sekali. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Oke, bagian pertama, sejarah kosmik yang super keras. Dari debu bintang sampai ke zaman dinosaurus. Dan untuk benar-benar paham dari mana kita berasal, kita nggak bisa mulai dari bumi. No, perjalanan kita harus dimulai miliaran tahun lalu, di tengah-tengah ledakan kosmik yang dahsyat banget, kematian sebuah bintang raksasa. Kematian bintang raksasa itu bukan akhir cerita. Justru, itu adalah awal dari segalanya. Ledakan supernova itu ibaratnya menyebar benih-benih kehidupan, karbon, oksigen, besi, ke seluruh alam semesta. Terus, dari sisa-sisa debunya, gravitasi mulai bekerja, menarik semuanya jadi satu, dan lahirlah matahari kita. Dan dari serpihan-serpihan yang tersisa, yang terus berputar-putar, terbentuklah bumi kita sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Tapi jangan bayangin bumi kita yang biru dan cantik ya. Jauh banget. Bumi di masa awalnya itu kayak neraka. Serius. Coba bayangin, nggak ada daratan, nggak ada lautan. Yang ada cuma samudra magma yang mendidih. Di atasnya, atmosfer penuh gas beracun, tanpa oksigen sama sekali. Dan seolah itu belum cukup, bumi terus-terusan dibombardir sama batu-batu dari luar angkasa. Bener-bener dunia api. Timeline ini benar-benar nunjukin betapa brutalnya sejarah planet kita, tapi juga betapa kuatnya kehidupan. Kehidupan pertama itu muncul di tempat yang paling nggak kita duga, di dasar laut yang gelap gulita. Terus terjadi sesuatu yang ironis banget. Bakteri purba mulai menghasilkan oksigen. Ya, oksigen yang kita hirup sekarang. Tapi dulu oksigen itu racun, dan itu memicu kepunahan massal pertama di bumi. Gila kan? Setelah itu kehidupan meledak jadi berbagai macam bentuk yang aneh dan luar biasa. Tapi terus hampir punah lagi di peristiwa kematian besar. Dan yang paling kita kenal tentunya zaman dinosaurus yang luar biasa, yang tiba-tiba berakhir gara-gara satu asteroid raksasa dari langit. Setelah dinosaurus musnah, planet ini jadi sunyi. Tapi di tengah keheningan itu, dari tempat persembunyiannya muncullah makhluk-makhluk kecil yang hangat dan berbulu. Ya, mereka adalah mamalia, nenek moyang kita. Dan dari sinilah babak baru, babak terbesar dalam kisah bumi akan dimulai. Oke, sekarang kita lompat jauh ke depan. Fast forward ke zaman kita sekarang. Setelah miliaran tahun bumi ini bertahan dari hantaman asteroid, letusan gunung berapi super, dan segala macam ancaman kosmik, wajah teror di planet ini ternyata berubah total. Ancaman terbesarnya bukan lagi dari luar angkasa, tapi dari dalam, dari kita sendiri. Coba kita bandingkan deh. Dulu ancamannya itu hal-hal yang di luar kendali kita kan? Tabrakan planet, asteroid raksasa, kekuatan alam murni. Nah, sekarang ancaman modern itu ciptaan kita sendiri. Pemusnahan nuklir, perubahan iklim yang kita sebabkan, kehancuran ekosistem massal. Skalanya sama. Sama-sama bisa menghancurkan dunia. Bedanya, sekarang kitalah yang memegang kendali teror itu. Lihat angka ini. Lebih dari 13.000. Itulah jumlah hulu ledak nuklir yang aktif di dunia saat ini. Artinya apa? Artinya, untuk pertama kalinya dalam sejarah 4,5 miliar tahun planet ini, ada satu spesies, yaitu kita, yang punya kekuatan untuk memusnahkan hampir semua kehidupan hanya dalam hitungan jam. Cuma butuh satu kesalahan kecil, satu tombol yang salah ditekan, dan selesai sudah. Tapi, nggak semua ancaman itu datang dengan ledakan besar. Ada juga bencana-bencana yang senyap, yang merayap pelan-pelan, kadang bahkan nggak kita sadari. Deforestasi yang masif, lautan kita yang makin penuh plastik, iklim yang makin panas, es yang mencair. Semua ini seperti bom waktu. Bahkan pandemi global seperti yang kita semua alami, nunjukin betapa rapuhnya kita. Belum lagi ancaman yang dari dulu udah ada,
kayak super vulkano atau gempa besar yang bisa terjadi kapan aja. Saking besarnya pengaruh kita di planet ini, para ilmuwan sampai punya nama khusus buat zaman kita sekarang, Anthropocene. Artinya, zaman manusia. Ini adalah era di mana manusia jadi kekuatan alam terbesar. Kita mengubah iklim, kita merombak daratan dan lautan, kita bahkan ninggalin jejak radioaktif di dalam tanah untuk jutaan tahun ke depan. Kita bukan lagi sekedar penghuni, kita udah jadi kekuatan geologi. Nah, setelah tahu semua ini, kita seolah-olah berdiri di sebuah persimpangan jalan. Ini momen buat kita mikir, sebenarnya peran kita di kisah kosmik yang luar biasa ini mau jadi apa? Penjaga? Atau justru sebaliknya, jadi perusak? Dan pertanyaan itu membawa kita kembali ke titik awal. Kita harus ingat kita ini terbuat dari apa. Coba dia renungkan kutupan ini. Karbon di otot kita, kalsium di tulang kita, besi di darah kita. Semua itu nggak dibuat di bumi loh. Semuanya itu ditempa di dalam inti bintang yang meledak miliaran tahun lalu. Kita ini secara harfiah adalah debu bintang yang diberi kehidupan dan kesadaran. Coba pikirin deh sejenak, betapa luar biasanya hal itu. Materi yang sama, debu bintang yang sama, yang membentuk planet ini, lautan ini, gunung-gunung ini, sekarang tersusun jadi otak kita yang bisa berpikir dan bertanya. Bisa dibilang, kitalah cara alam semesta ini untuk sadar akan dirinya sendiri. Melalui mata kita, kosmos melihat keindahannya. Melalui pikiran kita, kosmos memahami misterinya. Itu tanggung jawab yang luar biasa besar. Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Ke rumah kita. Satu-satunya titik biru pucat yang kita punya di alam semesta yang maha luas dan dingin ini. Bumi sudah melewati miliaran tahun penuh kekerasan untuk bisa sampai ke titik ini, untuk memberi kita kehidupan. Pertanyaannya sekarang simple. Pertanyaan ini untuk kita semua. Apakah kita akan jadi penjaganya? Atau kita akan jadi teror terakhir dalam sejarahnya yang panjang?